Aku ulangi ya. Jadi kalau membeku dari 0 ke min, berarti delta T-nya itu suhu awalnya adalah T0-nya adalah 0. T akhirnya berapa? Misalkan di sini minus 5. Misalkan minus 5 derajat. Berarti suhu akhirnya Ts A-nya adalah minus 5. Kalau dia naik, kalau dari es melebur ke sini, berarti suhu awalnya adalah minus min 5, minus 5. Suhu akhirnya adalah 0. Seperti itu. Jadi kalau naik itu berarti suhu awalnya minus 5. Kalau turun suhu awalnya adalah 0. Oke? Paham ya? Ini untuk membeku. Ini untuk yang ini. Sedangkan kalau sebaliknya yang naik berarti T0-nya adalah minus 5, T akhirnya adalah 0. Seperti itu. Oke? Nah, saat air ini nanti mencair, maka kita menggunakan rumusnya ini. Saat mencairnya, kumel, kolor macet, nggak dipakai-pakai, akhirnya jadi kumel. Kolor cacingnya macet, nggak dipakai-pakai, akhirnya kumel. Nah, kalau air ini dipanaskan, dia akan mendidih tuh, naik nih, ya kan? Saat mendidih, dia akan mengeluarkan apa? Air kalau mendidih mengeluarkan apa? Apa namanya? Uap air. Uap. Nah, ini makanya. Gitu. Jadi 3 rumus ini yang penting. Kolor macet, kumel, sama kamu. Oke. Kita lanjut. Nih contohnya. Air bermassa 100 gram. Berada pada suhu 20 derajat Celcius. Dipanasi hingga mendidih. Jika kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan Joule. Oke. Rumusnya apa tadi? Rumusnya apa yang dipakai? Kolor macet. Kolor macet. Pak, kok pakai rumus kolor macet dari mana, Pak? Nah, kalau ada pertanyaan dari mana, itu kita blok ya. Bermassa 100 gram. Ini untuk M. Pada suhu 20 derajat dipanasi hingga mendidih. Titik didihnya air berapa derajat? Titik didih air 100 derajat Celcius. Oke, ini berarti T awalnya.
Dipanasi hingga mendidih. Mendidih itu, tadi Bapak udah katakan, suhunya 100 derajat. Kita anggap umumnya aja ya. Berarti sini T akhir. TA 100 derajat. Kalor jenis. Yang ini nih. Kalor jenis itu simbolnya C kecil tadi. Berapa? Ini. Yang ditanya adalah jumlah kalor. Berarti yang ditanya adalah Q-nya. Oke. Sampai sini. Jelas ya. Kita masuk ke rumus. Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, langkah pertama, ada yang harus kita rubah nggak? Ada yang harus kita rubah? Yang kita rubah adalah 100 gram. Nah, betul, 100 gram. 100 gram ini satuan massa kan secara sistem internasionalnya, satuan internasionalnya bukan gram, tapi kilogram. Sehingga kita langkah pertamanya, langkah per T. Loh. Langkah pertama merubah ini rumus keberapa sih? Jauh banget ya. Nah ini. Langkah pertamanya adalah merubah apa? Satuan massa M dari gram ke kilogram. Caranya gimana? Ini keberapa? Salah lagi ya Bapak ya? Bukan yang ini ya? Nah yang ini. Caranya gimana? 100 dibagi berapa? Dari gram ke kilogram berapa naiknya? 5. 5? 4. 4? 3. 3? 2. 2. Emang itu mundur. Nggak naik. 1000. 1000, naiknya 3. Kalau naiknya 3, naik tangganya 3, 1000. Berarti dibagi Bagi 1000. 1000. Jadi 0, Sama dengan 0,1 kilogram. Ini berarti masanya yang dipakai nih. Ya. Yang ini 0,1 kilogram. Nah, langkah kedua yaitu tinggal memasukkan semua langkah yang keduanya adalah mencari delta T-nya. Langkah kedua mencari delta T. Gimana caranya? Coba dibuka bukunya coba. Gimana caranya coba? Mencari delta T yang kemarin gimana? Kemarin udah diajarkan kan? Udah kalian tulis juga. Najma? Gimana caranya Najma?
Mencari delta T. Q per M kali C. Delta T. Mencari delta T. Perubahan suhu itu T akhir dikurangi T awal. TA minus T0 atau TO. Pada lupa ya? Gara-gara libur panjang ya? Lupa. Rumusnya adalah T awal, T akhir dikurangi T awal. Sama dengan T akhirnya berapa tadi? Di atas. Coba dilihat berapa? Angkanya berapa? 100. 100. Ya. Dikurangi T awalnya berapa? 20. 20. Sama dengan 80. 80. Oke, langkah yang ketiga, baru masukkan semua angka ke rumus kolor macet. M-nya berapa? Apanya? M berapa M? M-nya berapa? 0,1 0,1. kilogram. Kali, oke kilogram ya. Kilogram. Dikali Kali C-nya C-nya 0. C-nya berapa? Ini nih, baca. Ini kalian baca dulu nih. Ini udah ada semua kan? Udah simbolkan semua. 4.200. Nah, gitu. Kok kalian bingung? Padahal di situ udah ada loh. Derajat Celcius ya. Derajat Celcius. Dikali delta T kan? Nih, delta T nih. 80. Berapa? 80. 80 derajat Celcius. Gitu ya? 80 derajat Celcius. Ini kan bisa kita coret-coret. Kita coret ya. Nanti kita coret-coret. Ini nanti kilogramnya bisa dicoret. Derajat Celciusnya bisa dicoret. Oke. Kita lanjut menghitung. Sehingga Q-nya sama dengan 0,1 dikali ini. Berapa? Semua jadi 33.600 ya, Pak? Berapa? 33.600. 33.600. Coba ya, Bapak coret dulu. Ini dicoret. Ini juga dicoret. 0 komanya dicoret. Tapi ininya hilang 1. Berarti sisanya tinggal angka berapa? Angka 1 dikali dengan 4.200 Joule dikali dengan 80. Oh enggak, 80. Gitu. So, silakan pahami dulu deh.
Lihat, perhatikan benar-benar. Pahami ya. Sudah? Paham sampai sini? Ya. Hah? Puyeng? Iya. Apa? Kenapa mana yang puyeng? Yang buat puyeng yang mana? Paham. Paham. Enggak paham. Yang lain coba. Lumayan. Udah agak lumayan. Agak lumayan. Oke, nanti kalau udah selesai baru kalian tulis ya. Boleh di screenshot, boleh di foto langsung, tapi langsung tulis, jangan di foto doang. Oke? Nah, sampai sini. Tinggal dikali, hasilnya berapa tuh? Coba bantu Bapak kalikan. Semuanya. Berapa? Satuannya kan joule nantinya. Berapa nih? Coba. Satu dikali 4.200 dikali 80. 0,1 ya. 0. Iya 0,1 kan itu. Sorry. Ininya bukan 4.200. Hilang satu nolnya udah ya. 120. So, gimana? Berapa hasilnya? Ya, Lang, berapa Lang? Udah ngitung belum Lang? Ini kameranya pada kemana sih? Audrey? Vira? Aya? Kayla? Ada ngeblur ya? Bu Iis nih. Anak-anaknya. Kameranya nggak di on. Iya Ayo. Pak, dikali jadi 33.600. 33.600. Benar ya? Yang lain berapa? Sama juga 33.600 kayak Abi. Audrey berapa? Udah ngitung belum? Sama kayak Abi. Udah ngitung? Udah. 33.600. Bener nih. Udah, jangan sampai Bapak tulis salah lagi. Insya Allah bener Pak, hitungannya. 8 kali 2, 6. 16. 1, 8 kali 4, 32. Ditambah 1 tadi kan, berarti 336. Nolnya ada berapa nih? 1. 2. Nah, kalau Bapak pengen ini dirubah ke kilojoule gimana? Itu baru yang joule ya itu ya. Iya. Kalau dirubah ke kilojoule gimana? 33.600 dibagi kilojoule. Sehingga hasilnya Q-nya sama dengan 33,6 kilojoule. Silahkan mau ditulis. Ditulis enggak? Kalau mau difoto-foto, tapi langsung ditulis ya. Lumayan buat bahan ntar. Pas ulangan harian. Silahkan pahami.
Kalau yang belum paham, mending langsung tanya, jangan diem-diem aja. Ini delta T ini kalau disimbolkan gini ya. Segitiga T ya. Rehan nulis nggak? Si foto. Foto. Tapi nanti ditulis ya. Khawatirnya nggak ada loh. Oke. Khawatirnya pas dibutuhkan nggak ada. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya. Hapus dulu nih. Nah ini yang kita rumus yang kedua, kumel. Posisinya di mana kalau kumel? Nah, kalau kumel itu di sini. Saat es sudah kembali mencair, berarti di sini posisinya. Saat di sini es mencair. Es mencair, rumusnya adalah M kali L. Jadi nggak perlu ada delta T karena apa? Delta T-nya 0, 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Makanya nggak perlu. Karena di sini nggak ada perubahan suhu sama sekali. 0 dengan 0. Karena nggak ada perubahan suhu, maka delta T-nya dihilangkan. Di sini cuma ada M kali L. Oke. Es mencair. Oke. Kalau sudah es mencair, L-nya ini lebih sederhana rumusnya. Karena cuma ada dua simbol. M dengan L. Nah, kalau disegitigakan begini. Q sama dengan
M, L. Q sama dengan M kali L. Oke. Ini kalau kalian nggak tulis, nggak pahami, soalnya di slide Bapak nanti berubah lagi kan, semuanya kehapus draw-nya. Jadi mending kalian foto atau tulis. Kalau di foto langsung ditulis nanti di buku catatan. Jadi biar kalau nanti ada PR tentang rumus-rumus ini, kalian sudah ada referensinya, cara penyelesaiannya gitu. Nah, gimana Pak cara penerapan dari rumus Kumel itu? Oke, cara penerapannya seperti ini. Nah, es bermassa 150 gram berada pada suhu 0 derajat. Dipanasi hingga seluruhnya melebur menjadi air yang bersuhu 0 derajat. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Ingat, kalau es mencair berarti memerlukan kalor. Makanya di sini tertulis kalor yang diperlukan. Nih. Kalor yang diperlukan. Oke? Kalor yang diperlukan. Rumusnya adalah Kumel. Kumel. Kita tandai lagi. Mana yang diketahui? Massa. M. Karena 0 ke 0, jadi tidak usah. Nggak ada perubahan sama sekali, berarti nggak usah. Delta T-nya nggak usah ada. Yang diketahui laginya ini. Kalor S. Kalor lebur S. Nah, lihat baik-baik. Karena di sini pakainya adalah gram. Dan di sini juga gram. Maka masanya tidak usah dirubah. Langsung saja kita masukkan. Ingat, karena di sini gram dan di sini juga gram, maka tidak usah dirubah. Oke, kita langsung masukkan. M-nya adalah 150 gram. Dikali dengan L-nya 80 kal per gram. Sehingga Q-nya sama dengan 150 kali 80 berapa? Coba bantu ngitung. Rp 150 kali 80, Pak. Coba 12.000. 12.000. Apakah betul? 8 kali 5, 40. 12. Nolnya ada 1, 2 dari 40 tadi. 3. 12.000. Nah, 12.000. Pak, ada yang dicoret nggak? Ada. Ini dengan ini kita coret. Sehingga sisanya hanya tinggal kal. Kal itu apa sih, Pak? Kal itu adalah kalori. Ya.
Pak, bisa nggak dirubah ke kilokal? Bisa. Caranya ya sama aja. Tinggal dibagi 12.000 dibagi 1.000. Kakal. Hasilnya adalah Q sama dengan 12 kakal. Apalagi yang dicoret? Nih, 0 sama ini. Sehingga hasilnya tinggal 12 kakal. Silahkan ditulis. Difoto, foto deh. Lebih enaknya foto dulu nanti ditulis. Langsung ditulis lebih baik. Masih kelihatan kan itu Bapak? Enggak. Google Chrome-nya masih kelihatan enggak? Enggak kok. Soalnya masih ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, cuma kelihatan PowerPoint. Iya, maksudnya PowerPoint-nya doang kan? Ya, Sama itunya, coret-coretnya masih ada. masih ada. Oke. Sudah tulisnya?
Sudah belum? Halo. Dah. Ini pada puasa ngomong kali ya. Capek banget sih, Pak. Apanya yang capek? Capek banget. Apanya? Kayak minggu lalu tuh, Pak. Enak banget, Pak. Libur. Minggu lalu libur? Minggu lalu kan itu ya? Nggak tahu. Ya, minggu lalu. Bentar ya. Terus stop share dulu. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah ini rumus yang ketiga nih. Berarti posisinya dia ada di sini. Padahal sama-sama datar ya kan? Tapi kenapa berbeda rumus? Kenapa di sini ML, di sini MU? Tingginya lain. Kayak tingginya, tapi tepatnya adalah ininya yang Suhunya. berbeda. Kalau di sini titik 0, kalau yang ini titiknya adalah 100 derajat. Berarti di sini ada proses mendidih nih. Ini proses mendidih nih. Mencair, melebur, mendidih, menguap. Oke? Ulangi. Mencair, melebur, mendidih, menguap. Makanya di sininya uap. U itu singkatan dari uap. L itu singkatan dari lebur. Paham ya? Oke. Jadi kalau ditanya proses apa rumus saat air saat es mencair, rumusnya ini. Saat dia melebur itu dalam artian dia udah benar jadi cair gitu, benar jadi cair banget gitu, bukan bentuk, nggak ada sama sekali dingin-dinginnya, nggak ada sama sekali bentuk-bentuk esnya. Berarti dia posisinya di sini nih. Rumusnya apa? Kumel. Oh, saat air dipanaskan terus mendidih, rumusnya apa? Ini kolor macet lagi. Nah, saat air mendidih itu kan menghasilkan uap. Nah, rumus saat menguap itu apa? Ini, kamu. Paham ya? Oke. Makanya di sini gambarnya adalah air dipanaskan menghasilkan uap nih. Uap. Kita membahas tentang yang ketiga itu membahas tentang uapnya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini penerapannya seperti ini. Penerapannya seperti ini. Lagi-lagi cara yang pertama saat mengerjakan soal itu kalian dapatkan apa yang diketahui. Soalnya bila 2 kg air dipanaskan dan kalor uap air 2,27 kali 10 pangkat 6 joule per kilogram, maka jumlah kalor yang diperlukan untuk proses dari D ke E adalah, yang mana sih Pak D ke E itu? Yang ini loh. Nih, ini kan tadi kita udah tulis A, B, C, D, E. Kita tulis ulang deh. A, B, C, D, E. Sininya F. Oke? Jadi dari D ke E yang ini dong. Dari yang apa? D ke E. Berarti ini proses saat berubah jadi uapnya. Saat berubah jadi uap. Oke? Oke. Kita lanjut. Tadi soalnya mana? Nih. Sekali lagi Bapak ingatkan. Kita harus mencari mana yang sudah diketahui. 2 kilogram. Ingat, ada kilogram. Kilogram itu berarti massa. M. Kalor uap. U. Uap. Berarti ini adalah kalor uap air. Sampai sini. Ini adalah U-nya. Sudah ketemu. Yang ditanya adalah jumlah kalor. Berarti yang ditanya adalah Q-nya. Jumlah kalor yang diperlukan. Rumusnya Q sama dengan M kali U. Kok bagi? Kali U. Q sama dengan, ada yang dirubah nggak masanya? Satuannya. Perlu dirubah nggak satuannya? Ya. Perlu dirubah? Enggak. Enggak, karena posisinya di sini kilogram, di sini kilogram, jadi nggak usah dirubah. M-nya 2 kilogram dikali dengan 2,27 yang dikalikan, biar lebih kelihatan ininya, ini aja. Kali dengan 10 pangkat 6 joule per kg. Q sama dengan ini bisa dicoret-coret nih. Kilogramnya dicoret. Pembagian dengan kilogramnya dicoret. Sehingga hasilnya tinggal 2 dikali 2,27 kali 10 pangkat 6 joule.
Coba bantu Bapak ngitung. Ayah berapa ya hasilnya ya? Ayah, hasilnya berapa ya? Fadli kemana? Ya, Pak. Fadli kemana Fadli? Audrey malu-malu ya? On off kamera. Aduh, no Fadli. Iya maksudnya off kameranya. Ayah kemana? Ya, Bapak pengen lihat muka ayah, kangen deh. Minggu kemarin nggak ketemu. Arfa kemana? Izin kamar mandi. Ayo coba dihitung. Tapi Bapak pengen sekarang yang ngitung, yang ngasih tahu ke Bapak ayah. Yang lainnya hitung aja, tetap hitung ya. Tulis aja dulu, tulis terus sambil ngitung. Ada yang ngecat nih. Ayah bilang 544 berarti 5.440.000. Ada yang sudah juga, yang lain? Yang lain udah juga? Udah ngitung? Lagi gitu. Lagi ngitung. Oke. Ini kalau dirubah ke bilangan bulat, ini hasilnya 227, nolnya 4 kali, nolnya ada 4 belakangnya. Ini aja deh, 2 kali 2,27 dulu, berapa? 2 kali 2,7. Oke. Pak Bagas jawab di chat, Pak. Udah, gue cek. Ya salah. 2 kali 2 berarti sini 2 kali 7 14 ya. 14. 2 kali 2 4 berarti 24,54. Ya kan? Oh ya depannya ada 2 nggak lihat. 4,54 kali 10 pangkat 6 joule. Kalau mau dihilangkan komanya, gini. Di sini kok di belakang koma ada berapa angka? Ada berapa angka? Di belakang koma ada berapa 3. angka? Di belakang koma. Sini nih. 2. 2. Pangkat dari 10-nya positif apa negatif? Positif. Nah, berarti tinggal koma di belakang koma. Komanya mau dihilangkan berarti harus mengurangi 2 angka dari 6. Berarti 454 kali 10 pangkat 4 joule.
Kalau mau dirubah ke bilangan bulat, berarti tinggal Q sama dengan 454. Nolnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Joule. Ya, silakan Vira. Pak, kalau dirubah ke kilojoule, tinggal Q sama dengan 4540000 dibagi 1000 kilojoule. Hasilnya adalah 454 hilang nolnya 3 kilojoule. Coret-coret. Yang mana yang dicoret? Nah, ini komanya dicoret, di sininya 6. Dikurangi 2 sama dengan sisanya 4. 4 ini jadinya ke sini. Angka komanya hilang sehingga hasilnya adalah yang ini. Kalau dijadikan bilang bulat, ini 4 ini artinya adalah 0, 4. Joule-nya dirubah ke kilojoule, maka dibagi 1000. Coret nolnya, ini pun dicoret. Sisanya adalah ini. Dari joule berubah ke kilojoule. Satuannya berubah total ke kilojoule. Dari joule. Silahkan ditulis atau di screenshot boleh. Tapi langsung ditulis lagi. Kalau udah di screenshot langsung ditulis. Jangan dibiarkan. Pinjam kelas 7 ya? Iya.
Oke, kalau sudah tulis ya. Kalau sudah, untuk mempersiapkan diri minggu depan mengikuti PH, silahkan kalian pelajari soal yang ada di uji kompetensi bab 4 halaman 170. Ya, semua pilihan ganda, semua yang fisika-fisikanya saja. Nanti yang IPA biologi kan nanti Bu I sudah ulangan kan? IPA biologi udah ulangan. Biologi. Belum kayaknya. Belum Bu Is ya? IPA biologi udah ulangan? Belum. Oke, berarti tetap kalian mempelajari yang pilihan ganda atau esai-esai yang fisikanya saja ya. Ini uji kompetensi bab 4 di halaman 100, mulai dari 170, halaman 170. Dan yang kemarin belum mengirimkan tugas syarat PH, masih ada waktu 1 minggu ini nih. Jadi nggak ada lagi yang tidak mengumpulkan, nggak ada lagi yang bahasanya tidak ikut ulangan. Oke, yang merasa belum mengumpulkan syarat tugas untuk syarat ikut ulangan, silakan segera kumpulkan. Yang masih tanya halaman berapa, nomor berapa, tanya ke teman yang sudah mengerjakan tugas. Oke ya. Sekali lagi, buat cukupkan sekian. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Nanti kalau semisalkan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang kita pelajari hari ini, silakan WA. Tapi kalau Bapak belum balas, mohon maaf. Nanti pasti juga dibalas. Yang penting kalian foto. Kayak Bagas kan sering ya, Bagas ya? Bagas nanya. Aku kirim dulu yang foto. Ya maksudnya sering kan, sering menanyakan ke Bapak, dulu foto. Lebih baik seperti itu, kirim foto. Ini Pak tanya nomor ini. Tapi mohon maaf kalau Bapak tidak langsung respon atau tidak fast respon, quick respon gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Belajar yang giat. Tadi Bapak udah katakan, silakan pelajari semua yang ada di halaman 170, dimulai dari 170 sampai dengan selesai. Sekian dari Bapak. Wabillahi syaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Makasih. Waalaikumsalam, makasih Pak. Sama-sama.